Halo nakama, balik lagi di channel Anikinime. Kali ini kita akan membahas One Piece Chapter 1027. Di chapter ini diberi judul Bencana yang Mengerikan. Memperlihatkan sebuah cover request di mana Goldie Roger yang sedang dikejar oleh singa. Terlihat juga Roger yang sedang melarikan diri setelah mencoret-coret wajah singa. Dan terlihat Shanks dan Buggy yang sedang memanjat pohon. Pada awal cerita diperlihatkan cahaya rembulan menyinari Onigashima. Wanda dan Carrot menghampiri Nekomamushi. Nekomamushi berkata, "Berhati-hatilah Carrot, langitnya tiba-tiba menjadi bersih tanpa awan. Kau tidak mau kan tiba-tiba berubah ke mode sulong? Aku jadi penasaran apa yang sebenarnya terjadi." Lalu scene berpindah ke lantai atas tempat Kaido dan Luffy bertarung. Yamato yang melihat kejadian tersebut berkata dalam hati, "Ini persis dengan apa yang tertulis di jurnal. Pertarungan antara Shirohige dan Roger. Mereka juga membelah langitnya." Lalu orang-orang yang berada di bawah bingung. Getaran apa yang terjadi barusan? Apa yang sebenarnya terjadi di atas? Lalu scene kembali lagi ke Yamato. Terlihat kepala Yamato yang mengeluarkan darah. Yamato berkata, "Bisa-bisanya aku berpikir untuk menahan serangan itu sendiri. Ternyata aku masih naif." Kemudian Luffy memanggil Yamato dan berkata, "Tolonglah ular yang sedang menangis itu." Mendengar perkataan Luffy, Momo pun menjadi kesal. Dia berkata, "Memangnya siapa yang menangis?" Lalu Luffy menegaskan kalau Momo masih belum menguasai kekuatan itu. Namun Momo menjadi sangat marah dan berkata, "Aku tahu apa yang harus aku lakukan, tapi itu tidak mudah." Beberapa saat setelah itu, Yamato langsung naik ke kepala Momo. Yamato berkata kepada Momo, "Tidak perlu khawatir, aku akan menjagamu. Maaf ya, tadi kita sempat terpisah." Kaido yang melihat Yamato dan Momo ingin pergi langsung mengejarnya. Momo terlihat sangat ketakutan dan teringat dengan Kinemon. Lalu berkata dalam hati, "Pinjamkan aku kekuatanmu Kinemon, Kiku." Diperlihatkan Onigashima yang mulai runtuh. Lalu Yamato menyuruh Momo untuk segera pergi. Namun Kaido terus mengejar mereka dan memukul menggunakan kanabonya. Tapi pukulan tersebut ditahan oleh Yamato menggunakan kanabo miliknya. Tiba-tiba Luffy menahan Kaido dengan menggunakan kakinya dan menyuruh Kaido untuk diam di sini. Luffy kemudian memanggil Yamato dan ingin mengatakan sesuatu. Namun Yamato tahu apa yang ingin Luffy sampaikan. Yamato berkata, "Kau mau melawannya seorang diri kan?" Lalu sambil tersenyum Luffy berkata, "Iya." Tiba-tiba Momo terjatuh dan dia berteriak ketakutan. Namun Yamato memberikan instruksi untuk memegang langitnya. Yamato memberitahu kalau naga itu tidak benar-benar terbang. Mereka dapat mengubah awannya menjadi sebuah pijakan. Naga itu berlari melalui langit dan mereka menyebutnya awan api. Berkat penjelasan dari Yamato, akhirnya Momo berhasil terbang. Namun Yamato menyuruh untuk menjauh dari pulau ini karena pulaunya mulai hancur. Yamato merasa kalau kekuatan Kaido telah melemah. Awan apinya sudah tidak stabil dan tidak bisa menopang pulaunya lagi. Momo merasa ini sangat gawat. Dia tidak boleh membiarkan ini mendekati pusat kota bunga seperti ini. "Aku sudah besar, aku pasti bisa menghentikannya." Namun Yamato berkata kalau itu percuma. Tapi Momo merasa harus tetap mencobanya karena mereka sudah kehabisan waktu. Dan pulau ini akan jatuh ke kota bunga kurang dari 5 menit. Lalu Yamato menyuruh Momo untuk menggunakan awan api miliknya. Karena Momo juga seekor naga seperti Kaido. Begitulah cara Kaido membuat pulau ini terbang di langit. "Kita pasti bisa menahannya jika kau jadi lebih kuat." Namun Momo merasa kalau Yamato sudah gila karena dia baru saja bisa terbang dan Momo tidak yakin bisa melakukan apa yang Yamato katakan. Momo juga tidak tahu apa kekuatannya itu sama persis seperti Kaido. Yamato berkata, "Kau bisa membuat awan api. Setidaknya kau harus mencobanya. Ini bencana yang mengerikan.
Jika kita tidak melakukan apapun, ini akan berakhir seperti yang Kaido inginkan, yaitu menghancurkan siapapun yang ada di pusat kota. Ini malah akan lebih buruk jika Kaido kehabisan kekuatannya lebih cepat. Awannya akan menghilang dan Onigashima akan meluncur ke permukaan. Onigashima itu memiliki senjata dan bubuk misiu dengan jumlah yang tidak bisa kau bayangkan. Pulau itu sendiri adalah sebuah bom yang besar. Bahkan dengan jarak segini sudah tidak ada waktu untuk evakuasi keluar pusat kota. Jika terjatuh, ledakannya sangat besar dan itu akan membunuh semuanya, baik itu kawan maupun lawan. Mendengar perkataan Yamato, Momo berkata, "Kalau begitu kita harus menghentikan Luffy." Sambil memukul kepala Momo, Yamato berkata, "Kau bodoh, Luffy rela menanggung semua beban ini sendiri, walaupun dia kesulitan. Apa kau tega setelah kau tahu seperti itu? Hanya Luffy yang bisa mengalahkan Kaido. Memberitahunya hal ini malah akan menambah bebannya. Kita harus menyelesaikan masalah ini sendiri." Lalu Shin berpindah ke lantai pertunjukan kubah tengkorak. Diperlihatkan King yang sedang mengamuk dan bertarung dengan Zoro. Terlihat King yang sedang mengamuk dan menyerang ke semua orang. Saat King menyerang Zoro, Zoro menahan serangan tersebut. Namun dia malah terhempas sangat jauh ke arah Franky. Franky yang melihat itu langsung menangkap Zoro. Franky bertanya kepada Zoro, "Apa kau baik-baik saja?" Lalu Zoro menjawab, "King sangatlah kuat, tapi itu tidak mengejutkan." Lalu Franky menawarkan bantuan kepada Zoro. Namun Zoro menolaknya. Beberapa saat setelah itu, terlihat Queen yang sedang memarahi King karena menyerang secara tidak beraturan dan hampir mengenai punggungnya. Namun King berkata, "Kalau seharusnya tenggorokanmu juga kutebas." Ternyata King sangat marah karena Zoro baru saja memecahkan topeng miliknya, karena belum ada yang pernah melihat wajah aslinya. King terlihat sedang menghampiri Zoro dan Franky. Zoro menyuruh Franky untuk mundur. Tiba-tiba King menyerang Zoro dan Zoro menahan serangan tersebut dengan jurus Santoryu Toragari. Serangan Zoro berhasil mengenai topeng milik King. Namun Zoro terpental akibat serangan itu. Zoro terpental hingga keluar dari Onigashima. Saat dia akan terjatuh dari pulau itu, dia mengeluarkan jurusnya untuk kembali ke Onigashima. Zoro berhasil kembali ke pulau itu. Zoro berkata, "Hampir saja. Kau seharusnya menggunakan pedangmu jika ingin membunuh seseorang. Yang baru saja kau lakukan itu tidak bisa dimaafkan." Lalu King menjawab, "Begitu juga dengan kau." Terlihat topeng King yang sudah pecah. Apakah yang akan terjadi setelah ini? Dan apakah wajah asli King akan diperlihatkan di chapter selanjutnya? Sayang sekali, One Piece chapter 1027 telah berakhir. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.